Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semuanya? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saudara, malam hari ini 24 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat ya, mendoakan sahabat semoga tetap sehat walafiat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sahabat saudara, insyaallah kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul 4M. Apa itu 4M? Yuk kita dengarkan. Tetap stay tune di sini di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji judulnya 4M. Bukan 4 miliar. Apa yang dimaksud 4M ini? Itu dia. Muraqabah, muhasabah, mujahadah, muaqabah. Semuanya diawali dengan mim, M. Mengurutnya menurut urut jam dari muraqabah, muhasabah, mujahadah, muaqabah, mujahadah. Ini yang akan kita bahas beberapa menit sebentar. Yang pertama kita bahas adalah muraqabah. Jadi ada nafs jiwa yang menggerakkan diri itu, si nafs inilah. Jadi kalau nampak kita orang ke masjid bersedekah, orangnya santun, baik, sopan, itu yang menggerakkan nafs ini. Membentuk nafs ini mesti ada 4 unsur. Siapa yang berpendapat ni? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4 unsur ni yang membentuk diri seorang menjadi baik. Ini metode. Jadi kalau ditanya, ada tak Nabi menyebut harus ada muraqabah secara satu hadis? Tak ada. Ini ijtihad ulama dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Dia berijtihad membentuk diri seorang muslim menjadi baik itu lewat 4 proses: muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. Yang pertama muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah pengawasan. Jadi sekarang kalau orang mau buat perusahaan, di atasnya ada pengawas, dewan pengawas. Negara ini pun mesti diawasi. Ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ternyata pun tak berfungsi. Setiap kantor ada Itjen, Inspektorat Jenderal. Ketika tak berfungsi, maka dibuatlah yang baru. Karena yang lama ini tak produktif, buat yang baru, BPK. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa itu muncul? Karena yang lain tak berfungsi. Jadi berkaitan dengan muraqabah, artinya pengawasan. Surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Jadi pengawasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah berfungsi pengawasan Allah, maka akan bubarlah Irjen, akan bubar KPK, dan akan bubar semuanya. Tapi karena tidak berfungsinya, Allah ada, pengawasan Allah ada, cuman manusia tak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah, innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Lalu bagaimana hadis? Dalil dari hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya, an ta'budallah ka'annaka tarah
Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Beda kerja orang antara dia dilihat dengan tidak dilihat. Kalau tak percaya, coba buat 2 kelas. Satu pakai kamera CCTV, satu tidak. Dua-duanya tinggalkan oleh gurunya. Satu kasih tahu, saya pergi lokal ini ada diawasi, itu kameranya. Yang satu, saya pergi tak ada pengawasan. Yang lokal ini kacau balau, yang lokal ini tertib. Kenapa? Karena yang ini merasa diawasi, yang ini merasa tak ada mengawasi. Orang Islam dia tidak diawasi kamera CCTV, dia tidak diawasi atasan, dia tidak diawasi Itjen, dia tidak diawasi BPK. Siapa yang mengawasi dia? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah yang mengawasimu. Kemudian ketika dia beramal, fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Penglihatan Allah. Siapa Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk dan dia tak tidur. Kalau atasan yang mengawasi boleh jadi atasan mengantuk. Kalau atasan yang mengawasi boleh jadi dia tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jadi ketika meyakini itu, inilah yang ditanamkan Nabi selama 13 tahun. Belum ada cerita salat, belum ada cerita puasa. Puasa baru wajib tahun kedua. Salat Idul Fitri baru setelah pindah. Idul Fitri, Idul Adha baru belakangan. Haji belakangan. Haji diwajibkan tahun ke-6. Tapi Nabi sendiri baru melaksanakan ibadah haji tahun ke-10. Terakhir bulan, dan sekali saja Nabi haji. Jadi ibadah itu belakangan. Yang di awal mengalami, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanamkan. Mengapa sekarang umat Islam Qur'annya sama dengan Nabi, hadisnya sama yang diajarkan Nabi, tapi tak terwujud karena pengajaran pendalamannya berbeda. Orang diajarkan langsung sholat, puasa, haji tanpa ditanamkan tauhid. Apalagi pendidikan sekolah, coba tengok. Saya bertanya ke kawan yang mengajar di madrasah, yang di SMA, itu satu pelajaran dihabiskan dalam setahun. Disitulah bercampur, di situ akhlaknya, di situ fikihnya, di situ hadisnya, di situ tafsirnya, di situ sirahnya, habislah semua. Tak ada. Jadi tak ada pengkhususan mengkaji tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Islam ini dikaji dalam ilmu tauhid. Muraqabah terbagi 2. Muraqabah dalam yang haram, muraqabah dalam yang halal. Jadi jangan sangka bahwa muraqabah takut berzina, takut mencuri, takut merampok, takut ghibah, takut namimah. Itu muraqabah dalam hal yang haram. Jelas-jelas Allah mengawasi. Kalau saya lakukan ini takut. Karena takut maka bertaubat, melepaskan diri, malu, tafakkur. Tapi ada muraqabah dalam hal yang halal. Perbuatan itu halal, tapi karena merasakan muraqabah pengawasan Allah, maka dia ada unsur menjaga adab, bersyukur kepada pemberi nikmat. Nah, itu. Jadi kalau orang merasakan muraqabah Allah, dia takut melakukan perbuatan dosa, dan ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Kenapa? Merasakan pengawasan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok orang yang ketika mendapat nikmat, euforia, terlalu gembira berlebihan. Nah, itu tak merasakan dia sedang diawasi Allah. Bahwa dia takut mencuri, takut makan yang haram, dia merasakan pengawasan Allah. Tapi pada yang halal dia tak merasakan pengawasan Allah. Orang yang beriman baik dalam yang halal maupun dalam yang haram, dia merasakan muraqabah, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita muraqabah? Muraqabah, sudahkah? Apakah kita sudah menjalankan muraqabah? Kira-kira sudah atau belum, Bu? Dalam hadis as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Berarti sudah. Sudahkah kita muraqabah? Kita muraqabahnya sudah, tapi muraqabahnya temporer. Apa makna temporer?
limited. Kapan kita muraqabah? Dari sahur ke berbuka. Itu dari sahur berbuka, merasa diawasi Allah SWT. Cakap ghibah tak mau, menengok yang haram tak mau, mendengar berita yang tak baik tak mau, diajak menggosip tak mau, semua tak mau. Kenapa? Merasa muraqabah. Jadi cara bahwa ada orang lahir langsung merasakan muraqabah tak mungkin. Maka muraqabahnya berproses, disuruh berpuasa. Apa tujuan puasa itu? Banyak. Merasakan laparnya orang miskin, supaya tumbuh sifat berbagi, banyak hal. Tapi salah satu yang berkaitan dengan kajian kita 4M ini, disuruh berpuasa supaya menanamkan perasaan muraqabah. Tapi orang kadang tak tertanam muraqabah. Akhirnya muraqabahnya temporer, dari sahur sampai berbuka. Berapa jam dari sahur? Sahur jam 4, buka jam 7, jam 6.30. Dari mulai berbuka, selesai makan jam 7 sampai subuh, itu dia mulai tak lagi merasakan muraqabah. Seakan-akan Tuhan itu ada siang saja, malam tak ada Tuhan. Ini yang dimaksud dengan muraqabah temporer. Kita belum menanamkan muraqabah dalam diri. Jadi 24 jam muraqabahnya sudah ada, tapi belum total. Padahal tujuan dari ibadah itu Allah buat supaya orang merasakan muraqabah. Ketika dia sedang merasakan muraqabah Allah, setetes saja air tak mau dia teguk. Kumur-kumur siang itu tak mau dia teguk. Padahal air itu halal. Kenapa? Merasakan muraqabah Allah SWT. Tapi selesai muraqabah, jangankan yang setetes halal, satu drum yang haram selesai. Ini menunjukkan bahwa muraqabahnya gagal. Mengapa puasa terus? Tiap tahun berpuasa, tapi tingkat korupsi naik, tingkat penyelewengan. Lalu mana? Lalu orang yang sekuler akan mengatakan, apa nih puasa? Tak merubah apa-apa. Justru puasa meningkatkan masyarakat jadi konsumtif, harga barang naik. Tak ada efek puasa. Untuk apa kita berpuasa? Kan itu yang selalu diejek orang-orang sekuler. Puasa itu program gagal. Sebenarnya puasanya tak salah. Yang menjalankan puasa itu tak memahami muraqabah. Tak ada perbedaan. Nanti sampai bulan Ramadan, selesai Syawal, berubah, terjadi lagi hal-hal yang sama. Apa yang terjadi? Proses berjalan di tempat. Muraqabah yang temporer. Muraqabah temporer. Ketika salat, khusyuk, menetes air mata. Selesai salat, naik kakinya ke atas. Waktu dalam salat itu sopan sekali. Tunduk, patuh, menengok ke kanan ke kiri takut, menengok ke atas takut. Lucu pun di depan, senyum ditahan. Mengapa? Senyum itu boleh, senyum itu sedekah. Kenapa dia tak senyum waktu sedang salat? Dia sedang merasakan muraqabah. Tapi masalahnya muraqabahnya temporer. Ketika selesai dia tak lagi, cuek saja, semaunya saja. Oleh sebab itu, muraqabah yang diajarkan dalam Islam adalah muraqabah yang berkesinambungan, yang tak putus. Jadi kalau muraqabah kita masih pada tingkat saat puasa saja, saat salat saja, ini baru muraqabah tahap awal. Elemen baru pada tingkat dasar. Belum lagi sampai pada tahap, belum lagi menyatu dalam diri manusia. Jadi bagaimana Nabi merasakan muraqabah, kehadiran, pengawasan Allah dalam setiap gerak-gerik langkah. Tak terikat oleh ibadah. Ibadah itu mendidik manusia merasakan kehadiran Allah. Bukan merasakan kehadiran Allah dalam ibadah. Itu dibalik. Ibadah mendidik orang merasakan kehadiran Allah dalam hidup, ucapan, gerak langkah, detik, nyawa, semuanya merasakan kehadiran Allah. Bukan dibalik. Merasakan kehadiran Allah hanya dalam ibadah saja. Itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau ditanya, sudahkah muraqabah? Sudah. Tapi muraqabah kita tingkatnya temporer. Ada lagi muraqabah kondisional. Kalau tadi temporer, waktu. Ini muraqabah kondisional, pada saat dan tempat tertentu. Menutup aurat, ya. Beretika sopan santun, ya. Buang sampah pada tempatnya, ya. Tidak menggosip, ya. Di mana? Di areal masjid. Makanya tak jarang kita tengok di kota-kota besar, waktu dalam masjid semuanya menutup aurat. Begitu keluar dari dalam masjid, buka mukena masuk, yang pakai rok mini masih tetap, yang pakai buka aurat tetap. Bahkan di dalam masjid itu sudah mulai buka kaca spion. Di kota-kota besar, perhatikanlah. Iya, buka. Apa maknanya?
merasakan kehadiran Allah ya saat itu saja. Kamu dilihat Allah, ya kapan dilihat Allah? Maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Selesai. Habis itu Allah tak melihat saya. Di mana Allah melihat kamu? Dalam masjid. Di luar masjid, saya sudah tinggalkan Allah saya di masjid. Itu apa maknanya? Muraqabah kondisional. Makanya kita tengok kalau ada tulisan kawasan wajib berbusana muslimah. Itu satu sisi positif, baik mendidik orang. Tapi ingat, di sisi lain mengkondisikan busana muslimah pada, artinya apa? Kamu di sini saja pakai busana, di luar ini terserah kamu mau tak berbusana pun tak apa-apa. Kan itu yang terjadi. Oleh sebab itu bahwa itu proses pendidikan menuju orang berbusana muslimah, alhamdulillah. Tapi ketika dipahami bahwa itu saja tempat berbusana, maka di situ terjadi kerancuan berpikir. Orang dididik untuk mengalami pengawasan Allah hanya di tempat itu saja. Yang kedua, muhasabah. Muraqabah, pengawasan Allah. Pengawasan Allah tidak terikat waktu, tidak terikat ibadah, tidak terikat tempat. Kapan kita diawasi Allah? Dari bangun tidur, tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai mati. Itulah pengawasan Allah. Tak putus. Itu mesti kita rasakan dalam diri kita. Muhasabah, introspeksi diri. Apa dalilnya? Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk besok. Jadi kalau perusahaan mengadakan muhasabah, ini sudah berapa target yang tercapai, apa visi misi, apa yang akan dicapai ke depan. Siapapun dia di masyarakat maju, masyarakat berkembang, kelompok masyarakat, perusahaan, ada target yang mau dicapai. Nah, orang Islam dia tidak hidup lalu lahir besar, bagaimana nantinya sajalah. Oh, tak begitu. Orang Islam dia mesti punya target. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma qaddamat lighad." Apa yang sudah disiapkan untuk besok? Bukan besok pagi. Besok pagi semua kita sudah siapkan. Besok harus begini. Tapi besok maknanya hari, karena hari hanya ada dua. Hari ini dunia, hari besok akhirat. Apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Biasanya orang lebih banyak mempersiapkan sesuatu untuk yang tak pasti daripada yang pasti. Apa yang pasti? Mati. Apa yang tak pasti? Pensiun. Pensiun itu tak pasti. Belum ada kepastian kita pensiun. Tapi kalau mati, pasti. Tapi orang lebih banyak mempersiapkan untuk pensiun daripada mati. Ini kebun sejauh memandang untuk apa? Persiapan pensiun. Ini rumah kos pintunya tak terhitung banyak sekali untuk apa? Persiapan pensiun. Israel datang sebelum pensiun. Jadi sibuk memikirkan sesuatu yang tak pasti sampai lupa pada yang pasti. Jadi kalau ditanya apa yang sudah kita siapkan untuk yang pasti, kita pun mengawang-awang untuk menjawab, tak jelas apa yang tersiapkan untuk yang pasti. Sekarang kita hitunglah sedekah kita. Berapalah yang sudah kita buat sedekah beras? Sekilo, setahun 3 kilo. Jadi kalau 10 tahun baru 30 kilo. Kita bandingkan beras yang kita makan, berapa ton? Hilang semua, memenuhi septic tank. Nah, itu baru. Yang kain, berapa kain yang sudah kita sedekahkan? Berapa kain yang sudah lapuk kita pakai? Oleh sebab itu, ini muhasabah. Waktu, berapa yang kita pakai untuk Allah? Berapa yang terbuang? Suara, berapa yang kita pakai untuk baca Quran? Berapa untuk yang cerita tak tentu arah? MTM? Itu berapa yang habis? Dibandingkan dengan zikir menyebut subhanallah. Subhanallah cepat sekali, 33 itu satu hembus nafas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hilang. Sebab itu ini semua apa yang kita sudah siapkan, ma qaddamat lighad. Apa yang sudah disiapkan untuk besok. Pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisab diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Jadi sebelum kita semua akan dihisab. Tak ada pengecualian, semua kita akan dihisab. Yang tak dihisab itu cuma binatang. Ketika Allah kumpulkan semua binatang, ayam, kucing, kambing, semua dari yang halal, yang haram, semua berkumpul. Lalu kata Allah, kunu turaban, jadilah kamu jadi tanah. Maka semua binatang berubah jadi tanah. Ketika semua binatang jadi tanah, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai saja aku dulu jadi tanah.
Kenapa mereka ingin jadi tanah? Maksudnya andai dulu aku jadi kucing, tentu sekarang jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah tak ada hisab. Selama dia manusia, maka dia akan dihisab, ditanya. Maka kata Umar, hasibu anfusakum, hisab diri kamu, hitung diri kamu, introspeksi diri kamu sebelum Allah yang menghitung. Nah, biasa kalau perusahaan sebelum datang akuntan dari Jakarta, dia sewa akuntan untuk menghitung-hitung supaya jelas perhitungannya. Oh, nanti insya Allah tak akan jauh meleset. Kita pun kita hitung diri kita sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menghitung. Maimun bin Mahran berkata, apa kata Maimun? Seorang hamba tidak tergolong orang bertakwa sebelum ia muhasabah dirinya melebihi introspeksi terhadap temannya. Apa makna introspeksi pada teman? Ada dua orang yang menjalin bisnis. Ada modal, ada usaha, ada keuntungan. Ketika di akhir tahun, ini dua orang melakukan muhasabah. Kamu dapat untung berapa? Apakah kita berhasil atau tidak? Seorang belum dikatakan bertakwa sebelum dia muhasabah dirinya lebih keras daripada dia menghitung hasil bisnis dengan rekan kerjanya. Kalau dia masih keras menghitung hasil untung, rugi, modal, dan lain sebagainya daripada menghitung dirinya, maka sesungguhnya dia belum masuk dalam kategori orang bertakwa menurut Maimun bin Mahran, seorang ahli hadis. Oleh sebab itu, dua orang berkongsi saling introspeksi setelah melakukan suatu aktivitas. Jadi pernahkah kita amat sangat selektif terhadap diri kita seperti selektifnya kita kepada orang lain, rekanan bisnis kita? Maka kita hitung sendiri. Seringkali kita melakukan sesuatu untuk yang nampak ketat, tapi untuk yang tak tampak, bagaimana mata, telinga, tangan, kaki, semua kita tak lakukan introspeksi. Ibnu Salam memikul kayu bakar. Seseorang berkata kepadanya, para pembantumu bisa melakukan pekerjaan itu. Kenapa kamu yang memikul? Kan kamu punya banyak pembantu. Apa jawab Ibnu Salam? Aku ingin menempa jiwaku. Apakah ia menolak melakukan itu atau tidak? Apa maknanya? Dia ingin merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan memikul kayu bakar. Biasa orang suka dipuji, disanjung, dihormati, disalam, dicium tangannya, bangkit egonya. Sekarang dia bawa kayu dari hutan. Kira-kira jiwanya menerima atau menolak? Oleh sebab itu, ketika orang diuji dengan kemasyhuran, dipuji, dihormati, dicium tangan, disanjung, itu sesungguhnya jiwa yang sedang dipermainkan. Bagaimana menghinakan diri? Melakukan sesuatu yang rendah, hina, dina di mata manusia. Apakah kita sama diperlakukan? Atau jiwa kita menerima atau menolak? Itu bagian dari muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah kita. Sudahkah kita muhasabah? Nah, ini contoh. Muhasabah kita, ayo ikutan dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Mengadakan muhasabah akbar. Setahun sekali. 355 hari. Setelah itu lupa. Tak ada. Padahal mestinya muhasabah itu setiap malam. Tengok bagaimana dia menangis muhasabah. Mengenang dosa tengah malam. Mati lampu. Mengenang bagaimana gelapnya alam barzakh. Bagaimana sulitnya menghadap pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang lain, tak bisa kita muhasabah di tengah hiruk pikuk, di tengah ramai. Baru mau muhasabah masuk miss call. Baru mau muhasabah datang SMS. Tak bisa. Muhasabah tu malam di tengah sunyi. Cuma sekarang zaman kita edan malam pun banyak juga miss call. Karena dunia ini tak mati kan, apalagi ada internet dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita mengkondisikan HP itu dimatikan dalam suasana yang hening, iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah. Kalau itu bisa kita lakukan, maka berhasillah muhasabah. Tapi kalau tidak, bahwa ada muhasabah setahun sekali itu baik. Muhasabah setahun sekali menghadirkan tokoh itu baik. Tapi menunggu setahun sekali baru muhasabah itu perlu diperbaiki. Bahwa tanggal 14 ini ada Arifin Ilham. Saya kemarin pengajian di Cepron Duri, ada iklan 14 ini Arifin Ilham, zikir bersama. Zikir bersama Arifin Ilham baik. Menunggu Arifin Ilham datang baru berzikir, itu perlu diperbaiki. Menangis ada tim Arifin Ilham baik. Ada Arifin Ilham baru menangis, itu perlu diperbaiki. Kalau dia tak datang tak menangis. Kalau sendirian di rumah tak menangis. Itu proses belajar menangis. Jadi ketika di masjid itu proses belajar menangis ramai-ramai.
Tengok kanan menangis, tengok kiri menangis. Ini kalau tak menangis kayaknya malu nih. Menangis, menangisnya menular. Itu latihan menangis. Tapi intinya kita akan menangis di rumah sendirian. Karena dalam hadis disebut rajulun dzakarallah, seseorang yang berzikir mengingat Allah khalian, dalam keadaan sunyi, fafadat ainahu, menetes air matanya. Jadi kalau zikir beramai, menangis saat ramai, muhasabah itu proses belajar untuk meneteskan air mata. Tapi muhasabah sesungguhnya kita lakukan sendirian ketika kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Mujahadah N yang ketiga, melawan hawa nafsu. Nah, ini janji Allah dalam surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang, bermujahadah, berjihad mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Seandainya Allah mengatakan nahdihim, kami tunjukkan, tapi ada lam di pangkal. Kalau ditengok kalimatnya, ada lam di pangkal, ada nun di ujung. Lanahdiyanna, maknanya kami benar-benar, sungguh-sungguh, pasti kami tunjukkan jalan. Tapi prosesnya tak langsung Allah tunjukkan. Jangan potong ayat ni lanahdiyanna lalu kita tagih Allah, mana katanya mau ditunjukkan. Di awalnya tengok walladzina jahadu, orang yang bermujahadah. Jadi ada syarat baru Allah beri. Kalau Allah tak beri bukan karena Allah tak kasih, karena syarat kita belum penuh. Orang yang berjihad. Jihad artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk mencari jalan. Jadi jalan Allah itu bukan diminta ihdinas siratal mustaqim. Jalan Allah itu diusahakan, dicari, penuh perjuangan. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi mencari kebenaran, mencari Nabi SAW, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda demi untuk mencari jalan. Kita sekarang berislam tak meninggalkan harta, tak meninggalkan keluarga, hanya tinggal datang ke pengajian, tinggal menghadiri, tinggal ikut acara yang sudah diprogram. Masya Allah. Kalau itu pun tak juga kita sanggup. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bayangkan bagaimana sulitnya Salman Al-Farisi. Bapak Ibu bukalah biografi bagaimana Salman. Salman tinggal di Persia. Orang Persia menyembah api. Ini tak mungkin api yang disembah ini yang menghidupkan saya, kata Salman. Akhirnya dia pergi ke Suriah. Di Damaskus dia masuk Kristen. Masuk Kristen pun dia tak yakin juga bahwa yang dipalang salib itu menolong. Dirinya saja tak bisa dia tolong, apalagi saya, kata Salman. Nah, maka Salman mencari lagi. Akhirnya dia dengar ada Nabi di Makkah. Dia datang kepada Nabi SAW. Apa yang dia tinggalkan? Keluarga, kampung, rumah, harta benda, semua tinggal. Apa yang dicari? Kebenaran. Jadi kalau mereka memegang kebenaran itu sampai mati tak dia tinggalkan, mengapa dia begitu sayang? Karena kebenaran itu dia cari. Beda dengan kita. Lahir Islam, sekolah Islam, kampung Islam, negara Muslim terbesar, negeri Muslim, akhirnya tak ada. Kenapa kita tak sayang? Karena tidak diperjuangkan. Akhirnya lahirnya Islam, matinya Islam. Itu aja. Antara lahir dan mati sekuler. Lahir dan mati saja Islam. Lahir diazankan, matinya diazankan. Antara mati dan lahir tak pernah azan sama sekali. Tak pernah datang menyambut seruan azan. Jadi ada mujahadah. Mujahadah melawan hawa nafsu. Bercerita tentang nafsu, manusia terbagi dua. Satu memperturutkan nafsu, satu menghilangkan nafsu. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Satu memperturutkan nafsu, satu menghilangkan nafsu. Nah, bagaimana dengan Islam? Apakah Islam melarang tak boleh makan? Ada aliran dalam agama-agama tak boleh makan. Ada aliran dalam agama Hindu tak boleh makan daging, tak boleh makan. Ini yang disebut dengan vegetarian. Nah, jadi makan seperti daging tapi sayur. Jadi dia membodohi dirinya sendiri. Dibuat gambarnya, bentuknya macam daging, padahal sayur. Bodoh tuh, diri ditipu sendiri. Orang nipu orang lain, nipu diri sendiri. Ini daging, udah jelas sayur. Itu. Ini tak malu. Ini menghilangkan nafsu. Menghilangkan nafsu. Sedangkan ini memperturutkan nafsu. Dua yang bertolak belakang. Lalu bagaimana Islam? Islam menempatkan nafsu pada tempatnya. Boleh makan, boleh. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan banyak-banyak. Kalau porsinya 3, jangan makan 4. Overdosis. Bolehkah menikah? Boleh. Dalam Islam agama tak menghilangkan nafsu. Dalam agama Kristen ada tak boleh nikah, pendeta.
Katolik. Dalam agama Hindu ada tak boleh nikah, biku. Dalam agama Buddha ada tak boleh nikah, biksu. Dalam agama Kristen Ortodok ada tak boleh nikah, termasuk pimpinan paus di Mesir, Baba Shenoda. Itu tak menikah. Dalam Islam boleh, tapi ada batasan. Dalam mencari harta, ada agama lain yang mengharamkan harta. Para pendeta pendeta Buddha di Thailand itu setiap pagi datang membawa mangkok untuk meminta nasi. Kenapa dia minta nasi ke rumah-rumah? Karena mereka tak boleh mencari harta. Harta itu haram. Mereka hanya sebagai servant of God, pelayan Tuhan. Dalam Islam orang boleh mencari harta. Fa idza qudiyatis shalah, apabila selesai salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh mencari rezeki Tuhanmu pada musim haji. Dalam ibadah haji yang 6 hari itu, tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, boleh mencari rezeki. Makanya kita habis pulang melontar jumrah Ula, Wusta, Aqabah, banyak orang jual jam, jual jilbab. Boleh mencari rezeki. Bayangkan, itu dalam hari-hari yang disuruh Allah, wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah Allah pada hari-hari tertentu. Boleh mencari rezeki dalam. Tapi jangan berlebihan. Ketika dapat rezeki sampai nisab 85 gram, keluarkan ada 2,5%. Begitu Islam. Jadi melawan hawa nafsu jangan dipahami menghilangkan nafsu. Oh, ini menyesatkan. Melawan hawa nafsu, mengontrol nafsu. Jadi Islam pada garis tengah, menempatkan nafsu pada tempat. Nafsu itu bagi 3. Satu nafsu ammarah bisu. Ini yang paling parah, yang kiri. Ammarah bisu. Maunya ke kiri aja. Dibawa udah jalan lurus, bawaannya mau ke kiri. Sudah dibimbing jalan lurus, bawaannya mau ke kiri. Minumnya mau yang haram, makannya mau yang haram, dengarnya mau yang haram. Udah kita setelkan lagu salatullah, salamullah, mau yang lagu haram juga. Itu bawaannya mau ke kiri. Kalau yang kedua, ini yang lawamah. Yang lawamah ini tergantung. Kamu datang ya nanti pengajian, datang. Nanti SMS malam minggu datang, ada konser di MTQ, datang juga. Ini yang pertengahan. Kalau yang ini jelas yang baik tak mau. Kalau yang ini abu-abu. Tergantung. Kiri oke, kanan pun oke. Nih. Tergantung siapa yang ngajak. Kalau diajak pengajian Masjid Agung, ikut. Diajak karaoke, mau juga. Nah, ini yang tengah. Ini lawamah. Yang kita mau tuh mutmainnah. Mutmainnah sudah sampai pada tingkat menjaga. Itulah yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang sudah sampai pada tingkat nafsu mutmainnah, itulah yang diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, dan engkau pun dalam keadaan ridha. Kita senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan kita. Bahwa kita merasa senang, ya. Bahwa Allah senang, belum tentu. Kita saja yang senang, kepedean. Allah belum tentu senang menengok amal kita. Jadi orang yang sampai pada tingkat mutmainnah. Kebanyakan manusia antara dua nih, amarah bisu atau yang mencela-mencela tadi. Kiri oke, kanan oke, ini lawamah. Kita maunya di sini. Nah, ini pembagian nafsu. Orang yang sampai pada tingkat ini yang sanggup melawan. Proses melawan itu disebut mujahadah. Melawan musuh senang. Ambil pedang, tebas batang lehernya, nampak darahnya keluar. Ambil tombak, tunjuk jantungnya, mati dia. Tapi melawan diri sendiri, berperang melawan diri sendiri, itu sulit. Dalam konteks kekinian, banyak sekali yang mau kita lawan. Melawan amarah, melawan no gossip zone, melawan seks, melawan maksiat, melawan, intinya semua harus kita katakan no. Bahwa ada iklan say no to drug, hanya satu. Bahwa banyak no yang lain. Sanggup tak kita mengatakan no? Oleh sebab itu pilihannya hanya dua, katakan ya atau tidak. Tapi proses untuk mengatakan tidak di zaman sekarang, sulit sekali. Oleh sebab itu untuk mengatakan tidak pada ini saja sulit sekali. Gosip, mengatakan tidak pada gosip, berat. Seks, banyak sekali. Kalau zaman dulu orang susah cari tempat, sekarang sebanyak-banyak tempat. Sebanyak-banyak tempat. Zaman dulu kekhawatiran orang akan ditanya KTP. Mana KTP, tengok status, kemudian mana surat nikah. Tak ada hotel menanyakan. Saya 35 tahun umur saya, belum pernah di Indonesia ini hotel menanyakan mana surat nikah. Tak ada. Padahal KTP saya sampai sekarang
Masih KTP lama, belum menikah. Tak ada orang bertanya di Indonesia, belum pernah, kecuali yang hotel syariah. Lain daripada itu tak ada bertanya. Apa sebab? Karena orientasinya bisnis, tak ada. Bahwa ada aturan, tak boleh segala macam, tak ada. Jadi oleh sebab itu, zaman dulu orang sulit buat janji karena tak jumpa. Zaman sekarang mudah, bisa internet, bisa Twitter, bisa FB, bisa BB, bisa SMS. Banyak sekali sarana, fasilitas ada, sarana ada, tinggal keberanian untuk mengatakan no. Dan proses itu disebut dengan mujahadah, melawan diri sendiri. Kita tak melawan orang. Jadi semakin maju ilmu pengetahuan, justru semakin banyak fasilitas, semakin berat untuk mengatakan tidak kepada perbuatan maksiat. Terakhir, mu'aqabah, hukuman. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah itu apabila ia tidak melaksanakan salat malam karena sakit atau karena sebab lain, dia melaksanakan salat pada siang sebanyak 12 rakaat. Apa maknanya? Dia membuat hukuman untuk dirinya sendiri. Kalau sampai dia tak salat malam, dia ganti pada waktu siang. Ini disebut dengan mu'aqabah. Jangan tunggu hukuman dari Allah. Kita buat hukuman untuk diri kita sendiri. Mengapa Nabi tak wajibkan kita? Kalau kamu tak salat malam, kamu ganti siang. Karena itu sunnat. Dan andai itu diwajibkan Nabi, banyak sekali orang berdosa. Sedangkan yang 5 salat itu aja banyak tinggal, apalagi dia tambah 12 salat. Oleh sebab itu kita membuat hukuman pada diri sendiri kalau mau ibadah dan proses perbaikan diri kita berkualitas. Kita tengok bagaimana sahabat. Mungkin akan orang menyangka, oh ini kan Nabi. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Khusyuk Abu Talhah terganggu karena seekor burung di kebunnya. Jadi waktu dia salat Allahu Akbar, dia tengok burung berkicau. Lalu ia merenung, kemudian dia mensedekahkan kebunnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia sedekahkan kebun itu? Karena kebun itu mengganggu salatnya. Kalau orang sekarang habislah kebun untuk sedekah semua. Begitulah hukuman kepada diri sendiri. Allah tak wajibkan. Allah tak katakan, hai orang beriman, kalau salatmu terganggu karena kebunmu, juallah kebunmu. Tak ada. Karena Allah tu Rahmanur Rahim, Dia Maha sayang pada kita. Tapi kita menghukum diri sendiri karena sudah merusak kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Anas bin Malik berada di balik dinding. Anas bin Malik berada di balik dinding, dia mendengar Umar. Umar berkata, Umar ngomong bicara sendiri. Apa kata Umar? Itu disedekahkan aja hatinya. Apa kata Umar? Kata Umar kepada dirinya, demi Allah, engkau mesti takut kepada Allah atau Allah akan menyiksamu. Anas bin Malik berada di balik dinding. Lalu Anas mendengar Umar bicara di balik dinding. Anas tak menengok Umar, Umar tak menengok Anas. Dia dengar Umar ngomong sendiri, hai jiwaku, engkau mesti takut kepada Allah, kalau tidak Allah akan menyiksamu. Apa maknanya? Umar sedang menghukum dirinya tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk kata-kata. Hai jiwaku, hai diriku, kalau kau tak takut kepada Allah, Allah akan menyiksamu. Jadi betapa seorang muslim harus menghukum dirinya. Walaupun nampaknya mungkin kalau orang hidup sekarang bicara sendiri dia akan dikatakan gila. Tapi Umar bin Khattab dia sedang menegur dirinya sendiri. Saat malam Umar bin Khattab mencambuk kakinya. Apa kata Umar? Apa yang telah engkau lakukan hari ini? Kemana saja engkau langkahkan? Apakah salat berjamaah, jihad fisabilillah, pergi ke pengajian, atau pergi ke tempat yang diharamkan? Umar bin Khattab memukul kakinya. Padahal kira-kira apalah perbuatan Umar itu yang haram di Madinah? Zaman itu belum lagi ada diskotik. Tak mungkin Umar melangkahkan kaki ke tempat haram. Sampai setingkat itu pun Umar menghukum dirinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mu'aqabah. Ketika tertinggal salat asar berjamaah, Umar bin Khattab menghukum dirinya dengan bersedekah 200.000 dirham. Terlambat salat asar, bersedekah 200.000 dirham. Ini menghukum diri sendiri. Jadi ada dalam ajaran Islam. Jika tertinggal salat berjamaah, Abdullah bin Umar menghukum dirinya dengan salat tahajud sepanjang malam. Sembahyang tinggal, maka dari Isya sampai subuh dia hukum dirinya. Dalam untuk apa? Proses pendidikan diri, pensucian diri
Bentuk yang keempat namanya mu'aqabah. Kalangan salaf, yang dimaksud dengan salaf, kalau disebut kata salaf, ingat itu abad 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu disebut salaf. Apakah Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu salaf? Kita ukur, mereka masuk ke abad 1 sampai 3. Imam Hanafi meninggal 150. Masuk? Masuk. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Masuk. Imam Maliki meninggal tahun 179. Imam Hanafi meninggal, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal meninggal 241. Masuk. Mereka kalangan salaf. Kalau orang sekarang, dia tak salaf. Lewat abad ketiga, 4, 5, 6 sampai sekarang, itu tidak salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, gila dia. Apa? Karena yang salaf itu 1 sampai 3. Salaf iya. Salaf enggak. Salaf, kalangan salaf. Apa dalil istilah salaf ini dari hadis Nabi? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku, tsummal ladzina yalunahu, kemudian seabad setelah itu, tsummal ladzina yalunahu, kemudian seabad setelah itu. 3 generasi ini disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut ulama salafus salih, maknanya ulama 3 abad pertama. Jadi apakah kita ini mengikut ulama salaf? Ya, yang kita ikut ulama Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Kita semua pengikut salaf. Kalangan salaf bertakziah 3 hari jika ketinggalan takbiratul ihram. Masuk dia ke masjid, tinggal takbiratul ihram, takziah 3 hari. Kalau sampai ketinggalan 1 rakaat, mereka bertakziah 7 hari. Takziah artinya berduka cita, bersedih hati. Nah, inilah menghukum diri sendiri karena perbuatan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, sudahkah kita menghukum diri kita sendiri? Tak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Kalau kita lambat salat, apa hukumannya? Kalau kita tak bersedekah, apa hukumannya? Kalau kaki melangkah kepada yang tak baik, apa hukumannya? Kita sendiri. Yang sudah buat, alhamdulillah. Yang belum, kita buat sendiri. Saya kalau terlambat, saya akan baca Quran sampai khatam, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka inilah proses. Kita sudah bahas satu-satu. Muraqabah, pengawasan. Muhasabah, introspeksi. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Muaqabah, membuat hukuman untuk diri sendiri. 4 ini dilalui, maka prosesnya adalah pensucian jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa lewat program 4M. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagaimana biasa, mungkin ada tanya jawab baik berkaitan dengan ini atau masalah yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.